pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, di sini sudah hadir Mbak Elsania sama Mbak Gabriela Tika aja ya? Oke, gimana nih kabarnya Mbak Elsania? Luar biasa, Ibu. Wah, Ibu sendiri luar gimana? biasa banget ya. Oh iya, kalau Ibu sendiri baik banget. Sehat selalu ya. Oke, kalau Mbak Gabriela Tika? Baik, sehat, mantap. Oke, baik, sehat, mantap. Oke, kayaknya anak-anak Ibu pada pagi hari ini tuh sangat sangat semangat banget kayaknya mau ikut belajar hari ini ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung aja ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mungkin bisa dipimpin sama Mbak Elsa nih ya, doa pembuka hari ini. Silakan. Oke, Ibu. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Saya akan pimpin secara Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bernafas hingga detik ini. Dan sebentar kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Ibu pembimbing kami yang akan membimbing dan memberikan kami materi pada hari ini. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Elsania sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, karena selanjutnya presensi, namun hanya hadir 2 murid saja ya hari ini. Jadi Ibu langsung presentasikan hadir ya buat Mbak Elsania sama Mbak Gabriela Tika ya. Oke. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah kenal dengan Ibu mungkin? Mbak Elsania? Udah. Oh, sudah. Kenal dari mana Mbak Elsania? Kok udah kenal sama saya? Ibu kan guru baru ya, guru BK baru. Kemarin Elsa ngeliat di kantor, terus Elsa kepo-kepo deh nanyain sama guru lain. Ibu Melita kan ternyata. Iya, betul. Wah, udah kenal ternyata ya Mbak Elsania. Tapi Ibu belum kenal sama Mbak Elsa nih. Oke. Kalau Mbak Gabriela Tika? Kemarin kan kita papasan di lorong dekat ruang guru itu, Bu. Ibu lupa ya? Ya? Ibu lupa ya? Oh, sepertinya Ibu lupa deh. Soalnya banyak loh murid yang papasan sama Ibu. Saya sedih, Bu. Oh iya, mohon maaf ya, Tika. Canda, Ya, Bu. maaf ya. Iya. Oke, karena Ibu baru di sini dan mungkin Mbak Gabriela Tika atau Mbak Elsania sudah tahu atau sudah sempat ketemu Ibu, namun kita belum berkenalan ya. Oke, perkenalkan Ibu, nama panjang Ibu, Uci Ayu Made Melita, bisa dipanggil Ibu Mai ya, atau Melita boleh. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak soal Ibu mungkin? Ibu jomblo ya? Iya, wah, kelihatan ya dari mukanya ya, jomblo. Kelihatan, aura jomblonya kelihatan. Oh iya ya, wah harus punya pacar berarti ya. Oke. Mungkin karena nggak ada lagi yang menanyakan, mungkin ya, Ibu lanjut aja. Untuk biar kita lebih semangat lagi, di hari ini, jalani hari ini, Ibu ada jargon. Nah, jargonnya yaitu apabila Ibu berkata, selamat pagi, harus dijawab dengan pagi, pagi, pagi. Begitu? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ibu mulai. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Semangat banget berarti ini ya. Perlu diulang lagi nggak?
Mau diulang lagi? Sampai akhir, Bu. Bu, sampai akhir. Sampai akhir ya, bukan sampai bawah gitu, bukan ya? Kayak lagi tren tuh sampai bawah gitu. Tadi enggak ya? Oke. Bercanda ya. Kalian semua kan punya akun TikTok pasti kan ya? Oke. Oke. Baik. Terus selanjutnya kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok ya, anak-anak. Jadi kita akan membahas suatu hal yang mana ini juga penting buat anak-anak semuanya. Oke, saat ini Ibu punya sebuah video. Nah, anak-anak boleh menontonnya sebentar, Ibu. Akan dulu ya. Videonya. Oke, Ibu share video. Nih, bentar. Belum di-share sound. Oke, sudah terlihat? Udah. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat ya video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, saat ini Ibu ingin bertanya kepada Mbak Elsania nih, apa yang Mbak Elsania tangkap dari video yang sudah ditampilkan tadi? Kayaknya tadi satu orang yang sering dipukuli batu, dilempari batu sama temennya, dia nggak putus asa, Bu, buat jembatan. Oke, tidak putus asa untuk membuat jembatan itu. Baik, terima kasih Mbak Elsania. Lalu selanjutnya Mbak Tika? Kalau menurut saya, mungkin gini Bu, jangan mudah menyerah ketika kamu mau maju atau melakukan sesuatu hal walaupun di sekitarmu itu banyak rintangan begitu Bu. Betul, terima kasih Mbak Tika. Betul sekali ya yang disampaikan dari Mbak Elsania sama Mbak Gabriela Tika bahwa kita nggak boleh putus asa dan kita harus tetap berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut dan melalui semua halang rintangan yang kita dapatkan nantinya, itu termasuk apa ya? Termasuk sikap yang seperti apa ya? Kalau seperti itu, gimana? Menurut Mbak Tika? Optimis Bu. Optimis, betul sekali. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lalui, tentunya kita harus tetap selalu optimis menghadapi segala hal. Nah, betul sekali. Jadi, karena tadi sudah sempat dikatakan sama Mbak Tika ya, bahwa hari ini bahasan kita yaitu tentang optimisme. Oke,
Apakah anak-anak sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Siap, Ibu. Oke, siap ya. Akan Ibu share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Udah, Ibu. Kalau di slideshow berubah tidak ya? Apakah slide yang berubah? Tidak terlihat. Tidak ya. Oke. Berarti seperti ini saja, apa terlihat? Udah, Ibu. Oke. Nah, hari ini kita membahas tentang jiwa muda yang optimis. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu apa itu optimisme, lalu ciri-ciri jiwa muda yang optimis itu seperti apa, lalu manfaat berjiwa optimis itu seperti apa, lalu kebiasaannya membangun jiwa muda yang optimis. Nah, selanjutnya, ada suatu quotes nih, yaitu satu kali kegagalan yang kamu alami, maka akan mengurangi satu kali jatuh kegagalanmu dan merupakan satu langkah menuju kesuksesanmu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian optimisme. Apa sih itu optimisme? Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini bahwa optimisme atau sikap optimis itu merupakan sikap yang sangat positif ya, yang tercermin dalam setiap aktivitas kehidupan dengan harapan bukan hanya untuk kehidupan sekarang, melainkan juga untuk kehidupan nantinya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri jiwa muda yang optimis. Ada 7 ciri ya di sini untuk memiliki jiwa muda yang optimis. Yang pertama yaitu memiliki pengharapan yang tinggi. Jadi kita sebagai orang muda ya, untuk memiliki jiwa muda yang sudah memiliki jiwa muda yang optimis itu memiliki pengharapan yang tinggi, dengan maksud kita memiliki harapan bahwa kedepannya kita bisa seperti apa. Misalkan kita mengharapkan bahwa nilai kita bagus di setiap mata kuliah, mata pelajaran gitu ya. Setiap mata pelajaran matematika mungkin, atau bahasa Inggris, atau biologi. Kita memiliki harapan bahwa nilai kita semester depan harus lebih baik nih. Di kelas kenaikan kelas nanti harus mendapat nilai 90, misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya, tidak mudah putus asa. Nah, ini mungkin seringkali ya kita dengar kalau kita tuh tidak boleh untuk mudah putus asa. Nah, menurut Mbak Elsa nih ya, contohnya seperti apa sih kalau misalkan tidak mudah untuk putus asa itu? Kalau menurut Elsa, kalau nggak putus asa berarti dia mau terus berusaha, Bu. Kalau dia ngadepin masalah, dapet tantangan, dia terus berusaha gitu, nggak nyerah gitu. Oke, maksud tidak mudah putus asa itu tidak menyerah ya, kalau misalkan memiliki suatu masalah atau tantangan itu selalu dihadapi. Itu betul, Mbak Elvania. Bagus jawabannya. Terima kasih. Oke. Ciri-ciri jiwa muda yang optimis selanjutnya yaitu mampu memotivasi diri. Nah, menurut Mbak Gabriela Tika, mampu memotivasi diri ini seperti apa sih contohnya? Mampu memotivasi diri itu ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mampu atau tidak mengenakan, ya berarti kita harus ada kemauan untuk berani maju gitu loh, Bu, dan tidak ketergantungan dengan orang lain gitu, Bu. Oke, betul sekali yang dikatakan Mbak Gabriela Tika ya. Terima kasih Mbak Gabriela Tika, jawabannya bagus sekali. Bahwa kita harus
selalu termotivasi, kita harus selalu memiliki apa ya, kemauan untuk mengejar apa yang kita inginkan itu. Oke, selanjutnya yaitu tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, tidak menyalahkan diri sendiri ini dimaksudkan bahwa seperti yang sering kita lihat mungkin ya, kalau kita tuh apalagi di zaman generasi milenial ini, bahwa orang-orang itu anak-anak, terutama remaja seperti usia kalian itu selalu menyalahkan diri sendiri bahwa oh saya nggak bisa apa ya, tidak bisa mencapai itu. Oh memang saya orangnya bodoh, mungkin saya memang nggak bisa, saya memang tidak mampu. Nah, hal tersebut perlu kita hindari ya, karena itu merupakan bukan ciri-ciri jiwa muda yang optimis. Orang yang optimis itu pasti tidak menyalahkan diri sendiri. Dia selalu tahu, bukan menyalahkan diri sendiri, namun melihat kesalahan yang sudah dia lakukan. Misalkan dia memiliki harapan nilainya tinggi saat ujian semester nanti. Namun ternyata tidak. Namun ternyata nilainya di bawah rata-rata malah. Nah, dengan memiliki ciri-ciri jiwa optimis yang tidak menyalahkan diri sendiri ini, dia melihat kesalahan yang dia lakukan saat nilainya anjlok tadi, oh mungkin cara belajarnya salah nih, makanya nilainya kurang dari rata-rata dan tidak mencapai harapan yang dia inginkan. Begitu, jadi bukan menyalahkan diri sendiri, namun melihat kesalahan yang kita perbuat itu seperti apa untuk dapat kita pelajari dan dapat kita motivasi diri kita untuk lebih meraih apa yang kita inginkan di semester depannya. Tuh. Lalu selanjutnya yaitu tidak bersikap pasrah. Nah, tidak bersikap pasrah ini ya tadi kita harus tetap selalu optimis ya. Kita tidak pasrah begitu saja dengan keadaan. Misalkan nilai kita 60, misalkan nilainya Mbak Elsania nih, ya biologi aku 60 gitu ya. Nah, bukannya pasrah menerima hanya nilai 60 saja, namun juga harus memiliki jiwa yang optimis tadi. Jadi, tetap melihat apa yang menjadi kesalahan yang tadi ya. Lihat kesalahannya mungkin gaya belajarnya berbeda dari yang sebelumnya, atau lebih sering main, atau seperti apa begitu. Jadi harus bisa melihat situasi diri dan apa yang menjadi kesalahan diri untuk dapat dipelajari dan diperbaiki untuk semester berikutnya. Begitu. Lalu selanjutnya ada memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kita harus percaya diri bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita ingin raih, itu pasti bisa kita raih gitu, pasti bisa kita capai dengan cara yang kita bisa begitu. Jadi harus percaya diri bahwa kita bisa dan mampu mencapainya. Lalu yang terakhir itu merasa cukup banyak akal. Nah, merasa cukup banyak akal ini sendiri dimaksudkan bahwa kita sebagai manusia ya, itu pasti memiliki cukup banyak akal. Tuh. Maksudnya, apa yang kita inginkan, kita pasti bisa meraihnya dengan berbagai cara, gitu. Seperti yang ciri-ciri yang tadi itu tidak bersikap pasrah. Jadi, apapun yang kita lalui, apapun yang kita halangan rintangan yang kita dapatkan begitu ya, pasti kita cukup memiliki banyak akal untuk bagaimana ya caranya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi tidak pasrah juga, kita punya akal, punya rencana untuk bagaimana ya ke depannya kita bisa lebih baik, kita bisa lebih meningkatkan diri kita gitu. Nah, sampai sini apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari anak-anak?
Udah cukup, Bu. Cukup ya? Jelas, Oke, Bu. Ibu lanjutkan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu manfaat berjiwa optimis. Ada 3 manfaatnya, yaitu mengatasi bad mood, belajar memecahkan masalah, dan hidup sehat. Nah, mengatasi bad mood ini sendiri. Kalau misalkan Mbak Gabriela Tika pernah nggak merasakan bad mood? Pasti pernah ya. Pernah, Bu. Oke, pernah ya. Jadi, ternyata berjiwa optimis ini bisa mengatasi bad mood loh. Misalkan nih, tadi Mbak Gabriela Tika pernah mengalami rasa bad mood gitu ya. Misalkan bad mood-nya kalau anak zaman sekarang kan sering galau, terus berantem sama pacar gitu ya, karena kalian di usia remaja. Nah, dengan ini berantem sama pacar dan memiliki masalah, dengan berjiwa optimis yang kita miliki, kita jadi apa ya, bisa mengetahui, oh masalahnya ini pasti bakal bisa selesai kok. Jadi ada optimisnya diri sendiri dulu gitu. Kalau misalkan bisa kita lewati halang rintangan yang kita hadapi. Lalu selanjutnya belajar memecahkan masalah ini, jadi menghindari penggunaan pemecahan masalah dengan cara menghindar, pasif, dan menyerah. Jadi apabila kita memiliki jiwa yang optimis, itu memiliki manfaat, kita tuh bisa belajar memecahkan masalah. Misalkan kita tidak mengumpulkan PR tepat waktu, yang PR yang diberikan oleh guru yang mungkin killer ya bagi anak-anak begitu. Nah, tapi gimana ya caranya kita memberitahu kepada guru tersebut kalau kita telat mengumpul tugasnya? Daripada dimarahin karena gurunya killer, nggak usah ngomong deh kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh sikap yang menghindar ya dan menyerah. Padahal kita bisa memberitahu ya, kita bisa memberitahu kepada guru yang mungkin sekiranya killer bahwa kita memang telat mengumpulkan tugas, apakah boleh meminta tambahan waktu untuk agar waktunya bisa diperpanjang dan kita bisa mengerjakan PR tersebut. Sebetulnya itu merupakan hal yang manfaat dari berjiwa optimis loh. Kalau misalkan kita mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang kita miliki gitu. Lalu hidup sehat. Nah, manfaat berjiwa optimis ini ternyata bisa meningkatkan kesehatan tubuh, sistem kekebalan, dan kebiasaan hidup sehat, dan membuat hidup lebih lama serta dapat mengurangi depresi, infeksi dalam tubuh, dan mempengaruhi terhadap penyakit. Jadi, kalau kita berjiwa optimis ini kan kita selalu positif ya, karena kita ingin apa yang kita lalui ini bisa tercapai, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi dengan secara tidak langsung kita juga bisa hidup sehat karena mengurangi depresi tadi dan juga sistem imun juga bisa lebih baik begitu. Jelas sampai sini? Oke, Bu Jelas, lanjut. Oke, terima kasih Alsania. Nah, selanjutnya ini kebiasaan yang membangun jiwa muda yang optimis nih. Ada 10 kebiasaan. Yang pertama yaitu selalu bersyukur. Kalau Mbak Elsania, setiap hari sudah bersyukur belum? masih kadang suka ngeluh sih, Bu. Suka ngeluh ya. Oke, kalau Mbak Gabriela Tika? Sama sih, Bu. Bersyukurnya kadang diselingi mengeluh. Iya, Bu. Oh iya. Nah, jadi agar kita memiliki jiwa yang optimis, apalagi kalian masih muda ya, berarti jiwa muda yang optimis gitu. Itu kita harus selalu bersyukur, misalkan kita mendapat nilai yang seperti yang Ibu contohkan tadi, nilai yang di bawah rata-rata gitu ya. Jadi kita harus bersyukur.
bahwa eh, ternyata ya kita dapatnya cuma segitu di saat itu. Namun juga bukan berarti pasrah. Jadi kita harus tetap memiliki rencana untuk kedepannya seperti apa agar nilai kita lebih baik gitu. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu berbagi kisah. Jadi eh, diharapkan kalau misalkan kebiasaan yang untuk membangun jiwa muda yang optimis ini kita bisa berbagi kisah kita kepada orang lain atau misalkan kan untuk anak-anak remaja saat ini kan sering-sering banget tuh curhat, pasti punya teman curhat kan, Mbak Tika mungkin punya ya teman curhat. Punya, Bu. Oke, nah ini juga perlu kita berbagi kisah karena itu bisa meningkatkan jiwa kita yang lebih optimis lagi. Karena mungkin dengan curhat tersebut kan teman curhat kita bisa memberikan solusi atau memberikan masukan pada kita gitu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu memaafkan. Jadi memaafkan ini sendiri seperti yang di video tadi ya, bahwa eh, kita ingin menyeberang nih ke seberangan tadi kan video di awal tadi seperti itu ya, ingin menyeberang namun ada eh, halang rintangan yaitu musuh kita, dia selalu melemparkan batu tadi ya seperti contohnya video tadi, melemparkan batu sehingga kita sampai kepalanya benjol, sampai eh, nggak bisa lewat gitu ya, dan akhirnya dengan cara kita batu-batu tersebut disusun menjadi sebuah jembatan dan kita memaafkan orang musuh kita, kita ternyata bisa melewatinya kan, bisa melewati halang rintang tersebut begitu. Jadi harus memaafkan dengan kepada hal-hal yang sekiranya menjatuhkan kita, menghalangi kita begitu. Lalu ada yang keempat, jadi pendengar yang baik. Nah, jadi pendengar yang baik itu seperti apa tuh Mbak Gabriela Tika? Sudah kamu jadi pendengar yang baik? Mungkin sudah ya, Bu, tapi kadang mungkin juga belum menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau menurut saya menjadi pendengar yang baik itu gini, Bu, kalau misal saat teman lagi curhat ya harusnya kita juga dengerin, jangan sambil mainan handphone atau fokusnya ke sana kemari. Kalau memang kita mau dihargai ya kita harus mendengar dengan baik. Terus kayak sekarang Ibu kan kita lagi belajar. Harusnya kita dengerin apa yang Ibu sampaikan gitu sih, Bu. Iya, betul sekali jawabannya Mbak Gabriela Tika. Jadi kita uh, untuk membangun kebiasaan jiwa muda yang lebih optimis itu jadi pendengar yang baik, jadi teman curhat saat teman curhat sedang curhat sama kita, ya kita harus dengerin dong. Fokus kita harus pada orang yang lagi cerita atau lagi ngomong gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu hilangkan kecemburuan. Jadi misalkan seperti contoh tadi, nilai kita di bawah rata-rata, lalu ternyata teman kita lebih dari rata-rata nih. Ya kita tidak boleh cemburu. Kita tidak boleh merasa, ih kok dia begini sih, nilainya lebih bagus daripada aku. Ih, nggak suka deh apa gimana. Kita tidak boleh seperti itu ya, anak-anak, karena mungkin dia lebih baik saat itu mengerjakan soalnya daripada kita. Jadi tidak boleh cemburu. Yang harus kita lakukan yaitu lebih meningkatkan diri, melihat kesalahan yang kita perbuat, apa ya yang membuat nilai saya kok jadi kecil saat itu di bawah rata-rata. Oh mungkin karena saya lebih sering menonton TikTok begitu. Oh berarti besok kita harus menguranginya. Tuh. Selanjutnya lebih banyak senyum. Nah ternyata untuk membangun jiwa muda yang optimis ini kita harus lebih banyak senyum loh. Nah Mbak Yasania, udah sering senyum belum? Hari ini udah senyum belum?
Wah, ini udah senyum nih hari ini. Oke, bagus banget nih Mbak Elvania. Good, good. Hari ini sudah membangun kebiasaan jiwa muda yang optimis dengan lebih banyak senyum. Setiap hari kita harus senyum ya, nggak boleh sedih-sedih. Sedih boleh, cuma jangan lama-lama karena kita harus selalu semangat untuk menjadi jiwa yang optimis. Begitu? Ibu, masa mandi juga senyum? Enggak dong, kalau mandi senyum sama siapa ya Sanya? Kalau ketemu orang, kalau ketemu orang kan kita harus senyum, sapa, salam gitu ya, seperti budaya di sekolah kita. Oke, selanjutnya yaitu berpikir positif. Jadi kita sebagai manusia di sini juga kan harus selalu berpikir positif ya. Jadi tidak netting gitu kalau bahasa bekennya. Kita harus selalu berpikir bahwa ini jadi harus selalu berpikir halangan rintang yang harus saya lalui karena saya ingin mencapai apa yang saya inginkan gitu. Jadi harus selalu berpikir positif. Nah, selanjutnya yaitu olahraga dan konsumsi makanan bergizi. Nah, untuk Mbak Elsania sama Mbak Gabriela Tika sudah melakukan olahraga dan konsumsi makanan bergizi belum selama ini? Kalau olahraga masih mager, Bu. Kalau Mbak Gabriela Tika? Sama, Bu, masih mager. Wah, masih mager ya, dua-duanya. Oke. Untuk kedepannya, harus lebih semangat olahraga ya, karena selain bisa menimbulkan badan yang lebih sehat, yang lebih bugar, ternyata bisa membangun jiwa muda yang optimis juga buat kita. Tuh, jadi selain saran dokter juga kan kita disuruh selalu olahraga ya, apalagi saat pandemi seperti ini, kita harus sering olahraga dan konsumsi makanan yang bergizi agar kita terhindar juga dari COVID. Tuh. Lalu selanjutnya, yakin punya masa depan yang lebih baik. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa kita punya masa depan yang lebih baik. Misalkan, kita pakai contoh yang tadi ya, nilai kita di bawah rata-rata. Nah, setelah kita melihat nilai kita di bawah rata-rata, kita yakin. Kita memiliki keyakinan dalam diri kita, ngomong sama diri kita sendiri bahwa pasti nanti di masa depan itu mungkin di semester berikutnya atau kenaikan di UAS kenaikan berikutnya itu bisa lebih baik nilainya, bisa mendapatkan nilai 90 atau nilai sempurna 100. Jadi harus punya keyakinan diri sendiri dulu untuk bisa meraih apa yang kita inginkan gitu. Lalu yang terakhir, berhenti menyalahkan orang lain. Nah, kalau Mbak Gabriela Tika, mungkin pernah nggak menyalahkan orang lain? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah ya? Bagus, kalau gitu belum pernah. Ditingkatkan terus ya. Oke, kalau Mbak Elsania? Kayaknya dulu pas kecil sering deh, Bu. Sering ya? Ke siapa tuh? Ke temen kadang kan kalau semisal ada mainan Elsa sama temen juga ada mainan, temen Elsa ngambil mainan Elsa gitu, terus kadang suka direbut gitu mainannya. Nah, Elsa tuh kadang masih suka nyalain mereka, padahal kan harusnya bisa saling minjemin, Bu. Iya, betul sekali. Jadi dulu Mbak Elsa menyalahkan temen ya gara-gara mainan gitu. Tapi sekarang udah enggak ya Mbak Elsa? Enggak. Oke, bagus. Kalau begitu berarti Mbak Elsa punya peningkatan diri
untuk lebih membangun kebiasaan jiwa muda yang optimis begitu ya. Bagus, tingkatkan terus ya Mbak Elsa. Oke. Nah, selanjutnya apa ya? Wah, sudah selesai nih. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan dan berperan aktif nih dalam penjelasan materi tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Mbak Elsanya atau Mbak Gabriela Tika? Dari saya cukup jelas Ibu materi yang disampaikan Jelas barusan. ya. Oke, Mbak Sania? Juga cukup, Bu. Cukup ya, oke. Terima kasih anak-anak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini mungkin bisa dari Mbak Elsania bisa mengambil kesimpulan atau pesan yang kita dapat pada pertemuan kita hari ini. Jadi yang bisa Elsa ambil mungkin kita kan masih muda, masih masih anak-anak remaja. Jadi kita perlu menumbuhkan jiwa-jiwa yang optimis. Mungkin dari hal-hal kecil yang udah kayak Ibu bilang tadi, nggak nyerah, terus juga terus berusaha ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Itu sih, Bu. Oke, kalau dari Mbak Gabriela Tika, gimana? Kurang lebih sama ya Bu, kita harus mempunyai jiwa yang optimis sejak dini karena itu penting bagi diri kita sendiri untuk mau maju dan terus berkembang. Terutama kita kayak nggak boleh menyalahkan orang lain, harus terus bersyukur dan percaya diri dan mampu memotivasi diri kita sendiri. Begitu, Bu. Betul, jadi kesimpulan dari Mbak Sania dan Mbak Gabriela Tika ini betul sekali bahwa kita harus selalu optimis ya. Kita harus memiliki jiwa yang optimis dalam diri kita, harus ditanamkan agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik nantinya dan juga apa yang kita inginkan bisa tercapai dan kita bisa melalui halangan rintangan yang kita yang ada di diri kita. Ya. Oke, selanjutnya berarti pertemuan kita bisa kita akhiri ya sampai sini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu akan memberikan refleksi dan juga evaluasi yang nanti akan Ibu kirimkan di WA grup kita ya, berupa link Google Form, nanti bisa diisi dulu. Untuk rentang waktunya, itu Ibu berikan waktu selama 1 minggu ya dari hari ini, untuk bisa dikerjakannya dan dikirimkan. Apakah jelas? Soalnya banyak nggak, Bu? Soalnya nggak banyak kok. Jadi cuma beberapa. Mungkin 5 soal atau berapa ya? Nanti Ibu kirimkan ya. Nggak susah kok. Nanti sesuai pengalaman kamu dan juga apa yang kamu dapatkan selama ini atau apa yang kamu alami. Oke, selanjutnya pertemuan kita akan bertemu lagi di hari apa nih kira-kira? 2 minggu lagi kah? Atau seperti apa? 2 minggu lagi ya, berarti hari ini hari Senin. Berarti Senin 2 minggu lagi ya. Kita bertemu lagi di Zoom ini. Dan mohon diingatkan sama teman-temannya yang belum datang. Bisa datang gitu ya. Jangan bolos. Tuh. Karena ini sangat penting banget loh buat kita materi. Oke? Nah, untuk pertemuan kedepannya Ibu bakal bahas ulang mengenai perkembangan anak-anak setelah mengikuti bimbingan ini. Ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Ibu.
Bu. Oke, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Mungkin bisa diakhiri dengan doa. Nah, doa penutup ini bisa dipimpin sama Mbak Gabriela Tika nih, karena tadi Mbak Sania sudah. Oke, mari kita tutup dan akhiri dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran pada hari ini dapat menjadi berkat dan manfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Gabriela Tika atas yang sudah memimpin doa. Terima kasih Mbak Sania, Mbak Gabriela Tika yang sudah hadir. Dan sekarang boleh link Zoom ya, anak-anak. Sampai bertemu kasih. di pertemuan berikutnya. Hmm. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.